Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kebetulan saya bersama anak ingin pergi ke Bukit Besek. Biasa anak-anak minta jalan, kita nyenengin anak ini. Yang pakai helm merah itu anak saya nomor 5. Sekitaran jam 3 saya berangkat menuju ke Bukit Besek menggunakan motor Tiger modifikasi Harley Davidson saya berangkat dengan senang hati karena anak saya dan anak saya yang kelima dan anak saya yang keempat ingin jalan-jalan ke Bukit Besek. Jadi dikasih nama Bukit Seribu Besek. Dengan senang hati anak saya berjalan-jalan dan meminta helm untuk berangkat dan tidak lupa memakai masker. Ini perjalanan kita sampailah, memang sengaja bikin full perjalanan tanpa dipotong. Jadi perjalanan sampai rumah, dari rumah mohon maaf, sampai perjalanan kita ke Bukit Besek dan bendungan, bendungan yang sangat fenomenal ini tidak saya putus perjalanannya satupun. Jadi ini full perjalanan dari rumah sampai sana. Kisaran perjalanan adalah sekitar 15 menit. Setelah saya lihat dari mapnya, oh ya, ini kita lihat kita sampai di daerah yang namanya adalah masih daerah Kebon Gunung, memasuki daerah Desa Kedung Pucang. Nah, ini sudah masuk Desa Kedung Pucang. Sebentar lagi kita akan menuju ke Bukit Besek. Di kanan kiri jalan, nah kanan jalan kita ada pom bensin Kedung Pucang. Dilanjutkan lagi terus, kanan jalan kita itu adalah kantor PDAM. Terus lagi kita berjalan mulus. Nah, perjalanan agak macet ini karena ada perbaikan jalan kayaknya nih, daerah ini ada penambalan jalan ya. Jadi hati-hati, jalan licin kalau jalan seperti itu. Kita harus tetap waspada. Kita memasuki yaitu daerah Kedung Pucang menuju ke Pasar Kaliboto terlebih dahulu. Kanan kiri jalan kita seperti biasa ini adalah jalan yang sangat mulus tapi penuh dengan tembelan. Maka kita tetap harus hati-hati karena banyak jalan-jalan yang bergelombang. Kita lanjutkan lagi terus, kita memasuki daerah Pasar Kaliboto. Nah, ini adalah termasuk pasar yang cukup besar di daerah kami, yaitu Pasar Kaliboto. Di sini banyak sekali menjual makanan-makanan, baik makanan tradisional, kuliner, dan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya sebenarnya kita kalau ke kanan jalan ini kita bisa menuju ke Kali Urip, Desa Kali Urip masuk ke sana. Nah, kita menuju ke Gunung Manggul-Jaya dan juga bisa menuju ke Gunung Bundana. Ini belok kanan ini, di sini yang ada gapuranya ya. Kita lanjutkan terus, kiri jalan ini adalah Koramil dan Polsek, juga Puskesmas Bener serta kantor Kecamatan Bener. Kita lanjutkan terus. Perjalanan ini sungguh sangat menyenangkan karena saya bisa jalan-jalan bersama anak-anak dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam karena saya nggak berani cepat-cepat karena membawa anak kecil di depan ya. Kita terus, di sini adalah kanan jalan ada Masjid Muhammadiyah. Nah, silahkan sholat di sini kalau sedang perjalanan. Ini Masjid Muhammadiyah, toko ceria. Terus lagi, nah di sini adalah pengkolan. Hati-hati, kurangi kecepatan karena di pengkolan. Nah, dengan senang hati ini ingin sekali menyenangkan anak dengan tempat-tempat rekreasi yang dekat dengan rumah. Cocok untuk mengisi waktu sore hari, jalan-jalan sore. Dan jalan yang sudah mulus ini membuat perjalanan tidak terasa sampai
Ini jalan adalah SMK Ma'arif, kemudian jalan lagi ada MTS Bener dan SMP 19 Bener. Ini tempat anak saya yang keempat sekolah ya. Kita lanjutkan terus. Jalan-jalan ini tampaknya lurus tapi ini bergelombang ya, jadi hati-hati. Nah ini pertama, nah ini sebenarnya saya mau ambil kiri tapi karena tahu ini benar-benar saya ambil tengah ini perjalanan. Ini dibel-bel sama mobil di belakangnya tapi cuek aja karena kalau ke pinggir nanti banyak jalan-jalan bergelombang dan membahayakan. Nah itu ada pelang nama, kita ini sampai ke Gunung Puyuh. Untuk ke kiri kita menuju Laris, Krandon dan sebagainya. Kita pelan-pelan jalan kiri dan kita akan segera menuju ke Kali Pancer, yaitu dimana Bukit Seribu Besek ada di sana. Jika punya kesempatan, rencana saya ingin juga melihat-lihat adanya atau perkembangan dari Bendungan Bener saat ini yang sangat fenomenal. Bendungan Bener adalah bendungan dimana merupakan bendungan tertinggi se-Asia Tenggara. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa ke sana ya. Jalan mulai menyempit ini ya karena kita masuk jalur kota, jalur desa. Nanti kita lihat pemandangan yang cukup bagus di sini. Kita berurusan dengan mobil PLN ya. Lanjut terus jalan mulus biarpun bergelombang, tetapi tampaknya lubang-lubang juga gak begitu banyak. Di kanan jalan kiri kita lihat banyaknya tanaman-tanaman yang berbeda yang saya lihat di tanaman yang ada di Gunung Bromo maupun tanaman yang ada di Gunung Sumbing ya. Di sini kebanyakan kanan kirinya adalah tanaman keras, baik kelapa, pohon bambu, pohon jati dan sebagainya. Yang bagian kanannya itu area-area persawahan. Ini ada pabrik kayu yang cukup besar di sini di Jalan Laris. Kita lanjutkan ya, kita lihat kanan jalan ini adalah Waskita, PT Waskita dan PT-PT yang membangun bendungan. Kita lihat ada kontainer-kontainer juga. Ini yang kantor pertamanya, di sana lagi juga kayaknya ada kantor lagi. Jalan rusak, hati-hati ini ya. Nah ini juga kantor PT Waskita yang membangun proyek bendungan yang ada di Waduk Bener. Ini kanan jalan, maaf ya gambarnya ini kameranya terlalu turun kayaknya, atau mungkin karena tadi saya membawa anak jadi kurang naik sedikit, jadi gambarnya viewnya kurang bagus. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini kanan kirinya sudah mulai tampak pembangunan menyusul adanya pembangunan waduk. Ini insya Allah nanti sektor pariwisata akan semakin gencar, semakin baik setelah adanya Bendungan Bener ini dibuat dan dibangun. Kemarin Bapak Jokowi kisaran tahun yang lalu pernah datang sini untuk melihat perkembangan dan peletakan batu pertama dari Bendungan Bener. Kita lanjut lagi. Ini perjalanannya full ya, tidak saya potong-potong karena jalannya juga relatif dekat, nggak terlalu jauh. Ini sambil kita melihat kondisi-kondisi jalan yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jalan ini kalau kita terus ya, ini ternyata tembus sampai daerah Wonosobo. Jadi nanti di sana ada gerbang perbatasan antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Ini tampak sekali, ini akan kita memasuki daerah Pasar Krandon. Nah ke sana juga akan ada wisata juga, itu air terjun ya, namanya saya agak lupa. Terus lagi, nah ini sampailah kita di Pasar Krandon.
lanjut terus inilah pembangunan di Indonesia. Jalan aduh astaga, jalannya berlubang. Kita lanjutkan lagi. Ini di Desa Karangsari ya, ini kanan sana ada SD Karangsari. Lanjut terus kita melaju dengan kecepatan tinggi supaya cepat sampai karena waktunya sudah menjelang sore ya. Ini udah masuk batas asar kayaknya ini. Kita lanjut terus dengan kecepatan ya rata-rata 70, 60, 70 per km per jam karena jalannya ini nanjak terus nih, mulai nanjak terus jalannya. Kita nyalip ini tapi ternyata di sana saya lihat ada pembangunan tempat pembangunan waduk. Kita pelan-pelan aja biar yang kiri nyalip lagi, silahkan Mbak nyalip. Nah ini adalah tempat pembangunan bendungan. Sudah nih progresnya seperti ini. Maaf ya nih kameranya sayang tidak begitu. Nah kita lihat di baca nih, bendungan bener paket 3 ya. Kita lanjutkan lagi karena kita tujuan utamanya adalah ke Bukit Besek. Juga ini kameranya agak nurun karena jalannya nanjak terus ini ya. Di jalan nanjak terus ya, ada turunan ya, naik terus, naik ke pegunungan terus. Nah, cuacanya ya nggak begitu dingin di sini, tidak seperti di Gunung Sumbing atau di Gunung Bromo. Nah kemarin jalan-jalan sampai Bukit Bromo, sampai Gunung Sumbing, wah masya Allah nikmat sekali. Ini adalah touring-touring lokal aja ya. Kemarin saya ke Gunung Bromo juga naik bukan motor ini, malah naiknya saya motor Win. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Di sebelah kanan kita terlihat sawah-sawah yang membentang luas, sangat indah sekali. Kebetulan ini belum musim panen jadi tampak menghijau segar ya, dan tampak mulai gunung-gunung yang begitu tinggi di sana. Ini suasananya masih 17 Agustus, jadi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jalannya masih banyak yang memasang-masang bendera. Biasa di kanan kiri dihiasi selain sawah persawahan juga pohon-pohon pisang yang berada di lereng-lereng atau di pinggiran jalan. Nih tujuannya juga supaya tidak terjadi longsor, juga membuat tambahan penghasilan untuk warga. Biasa daerah pedesaan kanan kiri ada tanaman-tanaman keras yang ada. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah ini motor saya sangat enteng karena motor ini dengan dipacu dengan silinder 200 cc untuk Tiger sehingga terasa enteng menanjak seperti ini. Ini jalannya sangat menanjak ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Perjalanan sudah semakin jauh dan semakin jauh dari rumah dan semakin dekat dengan titik tujuan lokasi ya. Kita lanjutkan terus. Perjalanannya sungguh sangat menyenangkan. Anak saya juga tidak ngantuk, ini senang sekali ya. Jalannya bergelombang ya, hati-hati ini tanjak nanjak lagi. Kita ambil kanan karena jalan kiri sebelah kiri itu bergelombang ini ya. Ya awas ya, biasalah jalan-jalan pedesaan di Indonesia ya seperti ini. Ini saya barusan telat ngoper nih ya. Kita lanjutkan. Lihat di sini banyak sekali terpasang spanduk menolak atau meminta pembelian tanah yang wajar. Ada banyak yang berkomen di sini, harga tanah cuma 50.000 per meter buat beli tempe aja dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi yang bagus dan tepat sehingga pembangunan waduk ini akan menjadi lancar dan tidak ada sengketa antara penduduk setempat dengan pembangunan. Begini masih banyak dipasang, padahal ini barusan video saya ambil ya. Kita ini jalannya nanjak terus ya, tanpa turunan satupun, nanjak terus. Nah itu lihat, itu spanduk kanan kiri itu adalah meminta tanah untuk dihargai yang layak dan pantas ya. Wajar lah, karena tanah dilepas itu artinya tanahnya akan hilang dari kepemilikan ya. Lanjutkan lagi. Jalannya sudah semakin kurang bagus ya, dan semakin dalam ini, banyak tambal-tambalan dan bergelombang.
Ya, disinilah kita lihat bahwasanya bagaimanapun juga tetap Indonesia semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi. Lanjutkan terus. Ini tampaknya sudah mulai mendekat dengan Bukit Besna. Ini adalah juga area di mana tempat pembangunan waduk lagi. Kita cari jalan melambat. Teruskan lagi, di sini juga tampaknya ada satpamnya juga dijaga ya. Tempat proyek pembangunan daripada bendungan. Ya, kita semakin dekat lagi, semakin bersemangat ingin melihat Bukit Seribu Besek. Biarpun dulu saya memang pernah sih, tapi kami ingin mengulang kembali. Saya yakin nanti Bukit Besek ini jikalau waduk sudah jadi akan semakin maju, karena ini daerahnya strategis ya. Ini area peledakan, hati-hati di sini ya. Area proyek dan area peledakan ini diperluas oleh bendungan ya, proyek bendungan ini jalannya diperluas di daerah sini. Nah, kita lanjutkan terus, ini jalannya terdampak proyeknya, hati-hati kalau musim hujan tentu sangat licin. Ini daerahnya kanan kiri sudah hutan pinus ya. Nah, artinya kalau sudah sampai kita sudah hampir sampai. Alhamdulillah kita sampai. Sahabat-sahabat semua, semoga selalu dirahmati Allah. Kita akan segera berparkir dari tempat parkir ya, tempat parkir. Kita belok kanan. Kok sepi ya tampaknya ya. Memang musim corona ini sangat memukul sektor pariwisata sehingga jalanan sangat sepi sekali. Baiklah, kita parkir motor terlebih dahulu. Ini anak yang kita lepaskan helmnya ya, momong bocah ini karena punya anak banyak ya. Alhamdulillah punya anak banyak. Nah, ini kita lihat tampaknya view dari Bukit Besek. Beseknya dicat berwarna-warni sehingga tampak indah. Memang besek ini adalah kerajinan khas Purworejo, di mana hampir semua wanita yang terutama di pedesaan adalah mampu membuat besek. Kita ini adalah loketnya dan ini adalah gerbang masuk dari Bukit Besek. Tampak sekali ini khasnya bambu adalah bahan baku pembuatan besek. Ini dibuat gapura masuk seperti ini sehingga terlihat tampak indah. Karena musim corona, kita juga himbauan untuk pengunjung wisata untuk selama pandemi COVID-19. Baiklah, kita masuk membeli tiket sebanyak per orang Rp500. Kita beli 2 aja, yang kecil tidak usah dibayar ya, itu ya, diskon 1. Kita masuk gerbang. Itu anak saya yang ke-5 dan anak saya yang nomor 4. Nah, ini seneng pengen menaiki gazebo yang disediakan. Nah, ini tampak dari sini beseknya sangat banyak sekali dan diayun-ayunkan oleh angin yang sepoi-sepoi. Anginnya cukup sejuk di sini, enak sekali untuk kita gunakan untuk tempat beristirahat atau rapat-rapat, karena di sana tampaknya ada tempat untuk rapat. Ini besek-beseknya menari-nari, diayun-ayun oleh angin yang sepoi-sepoi, yang dingin-dingin. Kita lanjutkan. Ini besek itu seperti ini. Besek ini dipergunakan di desa untuk kenduri atau tempat-tempat untuk tempat wajib, tempat nasi, dan sangat bermanfaat. Dan ini sangat-sangat menjaga lingkungan ya, karena besek ini mudah sekali membusuk dan menjadi tanah sehingga tidak mengakibatkan pencemaran tanah. Nah, ini juga ternyata ada teman pengunjungnya kita. Ini adalah musolanya ya, sangat sederhana sekali. Kalau ingin sholat di sini disediakan termasuk fasilitas yang untuk musola. Di bawah pohon pinus yang rindang terasa sejuk sekali.
Ini adalah berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di Gunung Besek yang sangat indah sekali. Di sana tampak ada ruang untuk pertemuan dan pertunjukan. Di sini kreativitas dari ban-ban bekas juga bernuansa alami di sini, dan ada juga kincir air, kincir angin ya, seperti di negeri Belanda. Dengan penataan yang bagus ini, Bukit Besek terasa menjadi lebih indah. Tampak Jawa di sana adalah proyek bendungan, dan untuk kedepannya saya kira Bukit Besek bisa mempunyai potensi yang lebih bagus lagi. Sangat disayangkan di sini untuk area anak-anak belum ada, seperti ayun-ayunan, perosotan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti pihak investor atau pihak pengelola bisa menambah fasilitas-fasilitas sehingga bisa digunakan untuk taman bermain anak-anak. Ini pohon pinusnya juga sangat rindang sekali di sini. Ini kisaran saya ambil jam-jam 4 sore ya. Ini ada yang anak saya nih naik kereta apiannya. Tampak senang sekali ya di sini, nggak bayar karena keretanya lagi berhenti, tidak berjalan karena terimbas dari keadaan virus corona. Tampak dari kejauhan itu adalah proyek-proyek bendungan yang nanti saya akan beberkan dalam video tersendiri, karena kita akan berjalan ke sana dan melihat salah satu fasilitas yang ada di Bukit Besek adalah menaiki sepeda dari atas pohon menggunakan tambang seperti ini ya. Jadi ini salah satu yang membuat adrenalin kita meningkat. Insya Allah keamanannya juga terjamin. Ini sepeda tua yang bisa digunakan, tapi saat ini tidak beroperasi, maka saya tidak bisa naik dan juga bisa beristirahat dan makan-makan di gazebo kecil yang dibuat. Tak terasa waktu menjelang sore dan saya juga belum sholat asar, maka saya memutuskan diri untuk pulang sambil menikmati besek-besek yang ada di atas kita mengiringi perjalanan pulang kita. Besek-besek ini telah meningkatkan ekonomi masyarakat Purworejo, dan biasanya besek-besek ini dijual keluar kota, baik digunakan untuk di Purworejo sendiri atau ke Yogyakarta, Kebumen atau daerah-daerah yang lain. Baiklah, hari sudah sore. Ini adalah kantor sekretariat Bukit Seribu Besek yang sangat menawan. Nanti saya usulkan supaya lebih banyak lagi ditanam bunga-bunga yang indah ya. Di sini juga fasilitas parkir dan area-area jajan yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Tapi sayang disayang sepi sekali. Perjalanan pulangku disuguhi dengan perjalanan yang sangat indah, sawah-sawah yang begitu indah yang menghijau, dan hamparan-hamparan gunung yang sangat tinggi, dan perbukitan-perbukitan yang sangat luas membuat mata ini terasa senang dan memanjakan mata. Aku sangat puas dengan perjalanan ini, walaupun Bukit Besek masih terkesan sederhana, tetapi cukup bisa menyenangkan dari anak-anakku yang aku sayang. Bukit Besek ini insya Allah kedepannya akan semakin baik dan penataannya semakin baik karena berdekatan dengan lokasi bendungan benar ya. Jalannya mudah-mudahan juga semakin diperbaiki, semakin mulus, dan objek-objek wisata yang ada di sini akan menjadikan pemasukan bagi penduduk setempat atau umumnya di warga di Kabupaten Purworejo.
Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.